Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Fitriana Unila. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Badan Legislasi DPR RI menilai penambahan alokasi dana desa setiap tahunnya harus terukur, mengikuti kemampuan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Badan Legislasi DPR RI menyetujui adanya peningkatan anggaran dana desa di setiap tahun, guna mewujudkan desa sebagai lokomotif pertumbuhan dan pembangunan desa, serta mencapai masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Anggota Balik DPR RI Desi Ratnasari mendorong penambahan alokasi dana desa di setiap tahunnya harus terukur, mengikuti kemampuan dari APBN dan APBD. Fraksi PAN mendukung penambahan alokasi dana desa per tahun secara terukur sesuai dengan kemampuan APBN garing APBD tanpa ada limitasi prosentasi atau nominal dalam undang-undang. Jadi dibilangin aja nih nanti kan walaupun ada, tadi sih saya agak sedikit terhenyak, oh benar juga ya minimal berarti kan ada kemungkinan di atas 2 miliar sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kemampuan ataupun kekuatan APBN APBD. Ukuran yang disampaikan oleh fraksi Partai Amanat Nasional itu menjadi lebih jelas ukurannya tidak hanya berdasarkan kepada kemampuan APBN ataupun kemampuan APBD, tapi ada ukuran-ukuran entah itu jumlah penduduk, luasan wilayah desa. Ini menjadi setiap tahun kenaikannya menjadi juga terukur gitu sehingga terupdate terus setiap tahun sesuai dengan kebutuhan pembangunan di tingkat desa. Lebih lanjut, Desi juga mendorong untuk mengetahui ukuran-ukuran variabel dan potensi desa terkait besaran anggaran dana desa yang berbeda-beda. Penambahan anggaran dana desa menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan revisi Undang-Undang Desa sebelum diusulkan menjadi RUU inisiatif pada rapat paripurna mendatang. Adit dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Kegiatan penyembelihan hewan kurban di lingkungan Setjen DPR RI dinilai sebagai bentuk rasa syukur serta dapat menumbuhkan jiwa rela berkorban serta semangat sosial untuk saling berbagi di masyarakat. Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Korpri Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar kegiatan penyembelihan hewan kurban di Masjid Baitur Rahman sebagai bentuk kohesi sosial di lingkungan Setjen DPR RI. Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini mengatakan kegiatan pemotongan hewan kurban ini meneladani kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail dengan menumbuhkan jiwa rela berkorban serta semangat sosial untuk saling berbagi di masyarakat, khususnya di lingkungan Setjen DPR RI. Kita harapkan teman-teman semua kita di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI kita dapat lebih saling lebih meningkatkan persaudaraan, pengorbanan kita dan juga saling ukhuwah Islamiyah kita sehingga kita harapkan semua tugas-tugas yang kita diembankan kepada kita semua dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, Ketua Korpri Setjen DPR RI Jaka Dwi Winarko mengatakan pada perayaan Idul Adha kali ini, jumlah hewan kurban yang disembelih mengalami peningkatan dengan jumlah 16 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Jadi kita sudah punya listnya, daftarnya, orang-orang yang berhak nanti untuk mendapatkan. Yang kita prioritaskan memang teman-teman atau saudara-saudara kita yang bekerja di lingkungan Sekretariat Jenderal. Misalnya seperti orang taman, orang OB, orang cleaning service itu ya, itu yang utama. Nanti setelah itu juga kita sampaikan juga kepada orang-orang sekeliling sini. Jadi kita dengan sistem ya, dengan cara pembagiannya itu langsung kita antar. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Tim pengawas haji berharap adanya perhatian serius dari pemerintah terkait hasil temuan selama pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini, diantaranya kondisi tenda bagi jemaah haji di Kota Mina yang melebihi kapasitas serta kurangnya jumlah MCK dan bus jemputan dari Mina. Anggota Tim Pengawasan Haji DPR RI mengkritisi fasilitas layanan haji yang mencakup kapasitas tenda, MCK, dan sarana transportasi. Saat mengunjungi Maktab nomor 54 Kloter 02 tempat jemaah haji Kabupaten Kota Pariaman dan Padang,
Anggota Tim Was Haji DPR RI John Kennedy Aziz menyampaikan hasil temuan selama pelaksanaan ibadah haji, di antaranya kondisi tenda bagi jemaah haji di Kota Mina yang melebihi kapasitas serta matinya alat pendingin atau AC. Tenda-tenda yang AC-nya tidak nyala, ya, makanan juga di drop, ada keterlambatan. Terus yang ketiga, over capacity. Jadi setiap tenda yang kapasitinya misal 100 orang atau 200 orang diisi 1,5 kali lipatnya. Akibatnya para jemaah haji itu ya nongkrong-nongkrong di gang-gang ini, tidur di gang-gang ini, bahkan kemudian membuat tenda darurat dan diisi dengan kasur. Di setiap tenda ada yang kasurnya sudah lengkap, tetapi banyak juga kasur yang tidak lengkap, ya. Yang ketiga adalah mengenai masalah kamar mandi atau MCK. MCK itu rata-rata para jemaah antri selama 1 jam bahkan sampai 2 jam. Berkaca dari tragedi terlantarnya jemaah selama di Musdalifah tanpa makanan dan minuman, John Kennedy menyampaikan harapan jemaah haji terkait ketersediaan bus jemputan dari Mina ke hotel lebih tepat waktu. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB seluruh tingkat sekolah telah dibuka dari bulan Juni hingga Juli 2023. Namun pada saat ini marak terjadi dugaan praktik pungutan liar selama proses PPDB. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. DPR RI meminta pemerintah untuk menindak tegas praktik pungutan liar atau pungli selama proses penerimaan peserta didik baru di sekolah. Pemerintah selaku penyelenggara PPDB diminta untuk mengantisipasi jumlah potensi masalah kecurangan yang mungkin saja terjadi. Untuk mencegah kecurangan, DPR RI menilai pentingnya peningkatan transparansi proses atau mekanisme PPDB serta memperketat pengawasan melalui kolaborasi dengan pengawas eksternal dan berbagai elemen organisasi publik. DPR RI berharap PPDB dapat menjadi salah satu refleksi wajah dunia pendidikan yang diharapkan dapat mencetak generasi bangsa berintegritas, juga harus datang dari seluruh elemen yang betul-betul berkomitmen menjaga kemurniannya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Tahun ajaran baru 2023-2024 sebentar lagi akan dimulai. Sejak bulan Juni ini,
penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sejumlah daerah dilakukan. PPDB merupakan momen penting bagi calon siswa dan orang tua untuk memilih sekolah yang diinginkan. Proses ini melibatkan berbagai tahap seleksi, penentuan kuota, serta pendaftaran siswa baru. Sejumlah pihak menilai PPDB tahun ini masih rawan terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Disinyalir masih ada oknum yang coba kasak kusuk mencari celah untuk menitipkan putra-putrinya ke sejumlah sekolah yang dianggap favorit. Kebanyakan mereka adalah orang tua yang nilai ujian nasional anaknya di bawah standar atau passing grade. Konon, mereka berani mengeluarkan sejumlah uang untuk melakukan praktik seperti itu. Menanggapi hal itu, Komisi 10 DPR RI menyayangkan banyaknya permasalahan yang masih terjadi dalam proses PPDB sekolah negeri di Indonesia. Untuk itu, Komisi 10 DPR mendorong Kemendikbud lebih memperketat pengawasan pada proses PPDB tahun ini. Kasusnya itu bukan sekedar pungli sebenarnya. Ada banyak kasus yang ketika kemudian ingin masuk ke satu tempat tertentu, orang tua memindahkan anak ke lokasi, pindah kakak, bahkan dalam beberapa kasus ditemukan mereka meminta SKTM sehingga nanti bisa dapat afirmasi, padahal sebetulnya mereka termasuk orang yang mampu dan yang penting masuk ke sekolah yang dituju dan lain sebagainya. Itu kan cara-cara yang tidak mendidik, masuk lembaga pendidikan tapi tidak mendidik. Nah, karena itu kita minta ada SOP yang lebih ketat lagi, ada pengawasan yang lebih ketat lagi, kerjasama dengan inspektorat di Kemendikbud untuk terus melakukan pengawasan. Dan kalau perlu dibikin regulasi baru yang sifatnya memastikan akuntabilitasnya bisa transparan dan publik bisa mengakses. Komisi 10 DPR RI juga mendorong adanya layanan pengaduan masyarakat di setiap wilayah untuk menyikapi bentuk praktik pungutan liar atau pungli dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023 hingga 2024. Agar proses PPDB tahun ajaran 2023-2024 berjalan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku, DPR RI berharap ada kesadaran dari para orang tua untuk tidak memaksakan anak di sekolah tertentu dengan cara yang tidak benar. Begitupun dari pihak sekolah diharapkan tidak melakukan hal menyimpang dari ketentuan dengan melakukan pungli terhadap orang tua calon siswa. Diawali dengan PPDB yang bersih, diharapkan akan melahirkan generasi muda yang terdidik dan bermoral serta bermental kuat di masa depan. Melalui sistem digital, maka aduan itu tidak harus dilakukan secara tertulis, tetapi juga bisa dalam bentuk soft copy, secara online disampaikan. Saya kira masing-masing pihak itu bisa menyiapkan tempat-tempat, wadah-wadah, tempat di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Dan saya kira sekarang akan lebih mudah karena ada teknologi digital untuk bisa melayani masyarakat. Meski bukan fenomena baru, karut-marut fenomena PPDB harus segera dibenahi agar tak terus berulang setiap tahunnya. Pemerintah bersama dengan Dinas Pendidikan setempat mesti melakukan berbagai upaya untuk memastikan proses PPDB berjalan secara transparan, adil, dan merata bagi seluruh peserta. Sekolah yang notabene jadi lembaga pendidikan harus menjadi contoh sebagai institusi yang menjunjung tinggi keadilan dan menekankan pendidikan karakter dengan cara menghindari praktik KKN termasuk menghindari terjadinya intervensi. Kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK menandakan adanya kelemahan dalam pengawasan di lembaga anti korupsi. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Dewan Pengawas atau Dewas KPK mengungkap terdapat dugaan pungutan liar di rumah tahanan KPK yang melibatkan puluhan pegawai. Pungli tersebut mencapai total 4 miliar rupiah sepanjang Desember 2021 hingga Maret 2022. Anggota Komisi 3 DPR RI, Johan Budi mendorong KPK untuk segera mengambil langkah yang tegas dan transparan dalam menuntaskan kasus ini dan dapat segera diungkapkan ke publik. Kedepan Johan Budi juga berharap mekanisme pengawasan internal di KPK perlu diperketat. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami Ziaul Bar. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 3 DPR RI yaitu Bapak Johan Budi dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita akan sedikit bertanya mengenai kasus yang tengah menjadi sorotan media saat ini, yaitu adanya kasus pungli dalam rutan KPK. Apa kabar Pak Johan? Baik, Alhamdulillah. Pak, mengenai kasus pungli yang terjadi di dalam rutan KPK Pak, bagaimana Bapak pandangan Bapak sendiri Pak? Ini yang pertama, berita ini mengagetkan saya ya sebagai orang yang pernah ada di KPK. Jadi bahkan yang disampaikan oleh Ketua Dewas, nilai pungli itu fantastis juga sampai 4 miliar. Tetapi langkah cepat yang dilakukan oleh Dewas ya, meskipun Dewas ada di ranah etika, tapi langkah ini perlu kita dukung, tetapi jangan berhenti sampai di sini saja gitu. Jadi KPK harus segera melakukan proses penyelidikan yang sekarang sedang dilakukan, dan itu harus disampaikan kepada publik ya, karena bagaimanapun juga kejadian ini bisa mempengaruhi persepsi atau dukungan publik kepada KPK. Karena itu langkah yang perlu diambil secara cepat dan transparan, mengungkap siapa yang terlibat sampai ke akar-akarnya saya kira. Karena kalau lihat 4 miliarnya itu saya kira tidak hanya dilakukan oleh oknum penjaga tahanan saja gitu ya. Saya belum tahu ya ruang tahanannya seperti apa ya, karena kalau di C1 yang dulu, gedung KPK yang dulu itu kan ada CCTV-nya dikelilingi di depan pintu penjara itu, sehingga semua aktivitas itu bisa terdeteksi. Saya nggak tahu yang baru ini seperti apa, tetapi langkah yang tegas dan transparan diungkap ke publik adalah sebuah keharusan, karena peristiwa ini sekali lagi bisa menurunkan dukungan publik kepada KPK dengan langkah yang tegas menyelidiki dan dibawa ke ranah pidana, maka kepercayaan publik bisa
pulih ya. Tapi kalau itu tidak dilakukan, saya kira semakin menurun kepercayaan publik kepada KPK. Lalu upaya apa Pak agar ke depannya kasus seperti ini tuh tidak terjadi lagi nih Pak nih? Sebenarnya ada dua hal ya menurut saya. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme pengawasan yang diperlukan, yang dilakukan oleh lembaga KPK terhadap pegawainya kepada siapapun. Di KPK itu ada namanya pengawasan internal dulu ya. Saya nggak tahu sekarang jadi direktorat apakah masih sama dengan dulu ada Deputi PPM namanya, pengaduan masyarakat dan juga pengawasan internal. Nah itu yang harus selalu terus-menerus melakukan check and recheck terhadap tidak hanya etika pegawai KPK, tetapi juga hal-hal yang menyangkut penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pegawai KPK. Karena kasus pungli di rutan KPK ini menurut penjelasan Dewas itu yang menemukan Dewas sendiri loh. Bukan pengawas internal yang ada di KPK. Artinya bukan bahan yang atau laporan yang disampaikan oleh pengawas internal kepada Dewas. Ini murni dari Dewas sendiri. Artinya apa? Artinya ada yang miss ya, yang perlu pengawasan tapi itu kebobolan, kira-kira begitulah. Sehingga kedepannya menurut saya pengawasan internal ini harus lebih rigid, lebih ketat dalam mengawasi. Yang kedua perlu juga dilakukan SOP ya yang ada di KPK, terutama terkait dengan penanganan terhadap tahanan. Saya yakin di KPK sangat rigid ya, tapi peluang-peluang atau loophole terjadinya pungli ini harus ditutup dengan menambahkan misalnya SOP yang diperlukan dalam kaitan dengan apakah itu pengawalan, apakah itu intinya penanganan terhadap tahanan, terutama yang ditahan di rutan yang ada di KPK. Saya kira itu ya. Bapak Johan, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Pemirsa, kita sama-sama berharap ke depannya kasus seperti ini tidak terjadi kembali. Baik pemirsa, saya Zia Ulbar dan juru kamera Julian Harisaputra kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN
dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Fitian dan pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Kita lihat pemirsa apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Yang pertama yaitu mengenai BKSAP DPR RI yang mengapresiasi dibukanya penerbangan Bali Papua Nugini. Kita lihat di layar kaca pemirsa. Di sini anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Putu Suparmarudana mengapresiasi pembukaan rute penerbangan langsung. Tentunya dari Bali ke Bandara Internasional Jackson Port Moren, Papua Nugini. Tentunya pemirsa ini menjadi momen bersejarah dengan terwujudnya direct flight, tentunya historical flight, dan national flight carrier Indonesia melalui Citylink dengan bendera merah putihnya. Tentunya juga di sini pemirsa pembukaan penerbangan Bali Papua Nugini merupakan buah perjuangan Parlemen Indonesia untuk memperkuat kerjasama bilateral dengan Papua Nugini yang tertera dalam MOU antara Parlemen Indonesia dengan Papua Nugini. Dan di sini ikut berkomentar Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, yaitu dia mengatakan perjuangan membuka rute penerbangan Bali Papua Nugini bukan hal yang mudah, mengingat hubungan kurang baik antara kedua negara. Tentunya Putu terus membangun komunikasi dengan Papua Nugini yang mengedepankan soft diplomasi melalui seni dan juga budaya. Baik, kita beralih ke headline media online yang lainnya, yaitu Hari Bayangkara ke-77. Puan Maharani meyakini Polri mampu jaga politik. Dan di sini Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-77 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentunya Ketua DPR RI berharap Polri semakin profesional dan juga terus bekerja memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Di sini juga ia mengingatkan agar Polri senantiasa menjalankan tugasnya dengan baik dalam berbagai dinamika dan juga tantangan yang ada. Termasuk saat menghadapi tahun politik jelang pemilu 2024. Tentunya pemirsa, dalam momen Hari Bayangkara, di sini Polri diminta untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja selama ini khususnya dalam 1 tahun terakhir. Dan di sini Ketua DPR RI juga meminta Polri tegas dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus hukum. Tentunya perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini berharap Polri terus profesional menjalankan fungsi, tugas pokok dan juga kewajibannya. Karena Polri harus mampu memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Baik, di sini juga kita mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Polri ya. Dan itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan BKSAP DPR RI yang mengapresiasi dibukanya penerbangan Bali Papua Nugini serta Hari Bayangkara ke-77. Di sini Puan meyakini Polri mampu menjaga tahun politik di 2024. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Fitian. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Fitian Aunilah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.